Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alfiana Winibolu, NPM 28 dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2019A. Di sini akan menjelaskan terkait dengan kegiatan UAS kami, yaitu di sini saya akan membahas topik di mana yang berjudul Dasar-dasar Perekonomian menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, latar belakang pemilihan isu. Pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan fundamen sistem perekonomian nasional, di mana pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat yakni dalam sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak basis dalam persaingan serta atas asas yang sangat individualistik. Dengan demikian pula pada pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan maklumat yang sangat terang benderang bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi bukan hanya dilakukan oleh masyarakat, swasta, atau individu, terutama untuk cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kemudian bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dan itu juga harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat selama ini. Juga telah eksklusif pembangunan, di mana prinsip partisipasi dan emansipasi pembangunan tidak ditegakkan seharusnya dalam setiap kemajuan pembangunan rakyat harus senantiasa terbawa serta. Tak jarang rumusan pasal yang rancu tersebut justru menjadi celah pemegang modal untuk melakukan privatisasi dalam cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak. Dan tentu hal ini tidak sesuai dengan Pancasila yang menghendaki perekonomian yang disusun atas asas kekeluargaan. Kemajuan ekonomi rakyat haruslah inherent dengan kemajuan pembangunan nasional seluruhnya. Kekaguman terhadap yang serba barat menambah kekurangan waspadaan yang secara tidak langsung dengan semena-mena menggusur rakyat kecil dan lemah. Adapun analisis isusnya, di mana sistem ekonomi Pancasila itu mengatur hubungan koordinatif antara manusia satu dengan yang lain dalam kehidupan bermasyarakat, dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan ini ada tiga, yakni kebutuhan material, sosial, dan moral agar manusia hidup sejahtera dan bahagia. Maka ketiga kebutuhan tersebut diusahakan dalam keadaan seimbang dan serasi. Untuk membangun ekonomi yang sesuai dan jati diri masyarakat Indonesia, sudah sepatut digunakan ekonomi yang berlandaskan budaya bangsa Indonesia. Menurut Pancasila merupakan hasil galian dari gagasan dan pandangan hidup asli masyarakat Indonesia, sehingga layak menjadi landasan sistem ekonomi Indonesia. Jika dalam sistem ekonomi neoklasik tujuan berekonomi hanya mencapai efisiensi dalam produksi dan konsumsi barang-barang material, maka tujuan berekonomi versi ekonomi Pancasila memenuhi tujuan efisiensi sekaligus keadilan. Mengingat sistem ekonomi tersebut berasaskan Pancasila, maka setiap nilai dalam ideologi bangsa Indonesia harus digunakan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Contoh dari pengamalan setiap sila dan praktik sistem ekonomi Pancasila adalah 1. Nilai ketuhanan, di mana nilai ketuhanan itu sistem ekonomi yang dijalankan tanpa mengabaikan nilai agama,
dan etika. Kedua, nilai kemanusiaan, di mana sistem ekonomi itu menjunjung prinsip dan humanis yang tidak mengeksploitasi. Yang ketiga, nilai persatuan. Adapun nilai persatuan itu adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan menjunjung asas kekeluargaan. Yang ketiga, nilai musyawarah. Keempat, nilai musyawarah. Prinsip ekonomi hendaknya selaras dengan nilai-nilai demokrasi dan kebebasan berpendapat. Yang kelima, nilai keadilan. Pengelolaan sumber daya manusia harus digunakan dengan adil guna kesejahteraan rakyat. Selanjutnya ada kajian teori penerapan ekonomi Pancasila. Adanya Badan Usaha Milik Negara atau BUMN ini merupakan salah satu bukti adanya peran negara dalam pengelolaan ekonomi di berbagai sektor. Adanya koperasi, keberadaan koperasi merupakan kegiatan usaha kolektif yang berasaskan kekeluargaan. Serikat buruh itu merupakan bentuk gerakan kolektif kelas pekerja yang bertujuan untuk mengantisipasi atau minimalisir terjadinya eksploitasi sumber daya manusia. Kelebihan sistem ekonomi Pancasila. Pertama, perekonomian nasional diutamakan untuk kemakmuran seluruh rakyat. Kedua, adanya kebebasan dalam berkreasi dan berinovasi, namun selama hal tersebut tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Yang ketiga, hak milik individual diakui oleh negara selama pemanfaatannya tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Yang keempat, pengelolaan perekonomian berjalan secara kolektif atau bersama-sama untuk mencapai kemakmuran bersama. Adapun kekurangan sistem ekonomi Pancasila. 1. Adanya dominasi negara dalam pengelolaan perekonomian berpotensi meredam dan mematikan daya kreasi dan inovasi masyarakat. Berikut, proses pengambilan keputusan ekonomi berlangsung lambat dan kurang efisien karena harus diselaraskan dengan kepentingan bersama. Kesejahteraan sosial pasal 33. Pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat orang banyak dikuasai oleh negara. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Cabang produksi yang penting negara menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam dikuasai oleh negara dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Peranan pasal 33 Undang-Undang 1945 dalam pembentukan hukum ekonomi. Pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 di dalam pembentukan hukum ekonomi memiliki peran sebagai dasar perekonomian Indonesia, di mana pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menganut paham
kebersamaan atas asas kekeluargaan yang harus berperan menggantikan sistem ekonomi masa lalu atau Hindia Belanda yang menganut asas perseorangan atau individualisme, sebab ketentuan tersebut menjadi sumber hukum tertinggi dalam pembentukan hukum bidang, juga merupakan sumber hukum tertinggi dalam bidang perekonomian. Begitu berperan sangat besar dengan kebijakan-kebijakan terhadap pembangunan negara, pembangunan ekonomi, termasuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang di bidang ekonomi. Namun dalam realisasinya belum dapat dikatakan berperan dengan baik. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, pada tahun 1950-an, segera setelah kemerdekaan Indonesia diakui oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia, terutama oleh Belanda sebagai bekas penguasaannya selama 3,5 abad, maka timbullah keinginan untuk membangun agar bangsa Indonesia dapat maju, tidak terbelakang, dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain yang lebih maju atau sudah merdeka lebih dahulu. Kedua, pada periode 1950 sampai 1959, para ahli ekonomi maupun politik memiliki dua garis pemikiran, yaitu garis konservatif dan radikal. Misalnya, berbagai kepentingan ekonomi yang bercokol pada waktu itu, lebih dari 50% ada pada tangan beberapa gelintir atau perusahaan raksasa Belanda. Hasil analisis berikut bunyi pasal 33 yang dikutip langsung dari undang-undang. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara menghajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ini diatur dalam undang-undang. Karakteristik sistem ekonomi Indonesia. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan bersama atau gotong royong dengan mengedepankan hubungan kekeluargaan dan cabang-cabang produksi yang bersifat strategis dan merupakan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Alasan pemerintah menguasai produksi barang-barang strategis baik yang ada di tanah air Indonesia adalah semata-mata untuk kemakmuran rakyat. Indonesia menggunakan sistem ekonomi campuran, juga disebut ekonomi Pancasila, di mana kegiatan ekonomi yang dilakukan juga harus memiliki prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pemerintah juga mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh swasta secara umum agar terhindar dari praktik kecurangan seperti penipuan, praktik monopoli yang merugikan, serta mafia perdagangan. Tujuannya agar tercipta keadilan di tengah masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Hanya itu adalah penjelasan dari dasar-dasar sistem perekonomian Indonesia menurut menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Selamat pagi.